Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat salam kepada Rasulullah kepada singkat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang kami seluruh jemaah Masjid Baitul Shalihin yang kami hormati serta Ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian perkenalan kita Senin malam Selasa pada salat Isya. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'allimna 'ilman min ladunka ya 'alim. Warzuqna 'amalan shalihan ya mujibas sa'ilin. Amin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Badan kenaziran masjid, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah. Insyaallah malam ini kita akan bahas ayat yang ke-83. Surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Shadaqallahul azim. Kira-kira terjemahannya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah kepada selain Allah, janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, dan kepada orang miskin, serta bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu berpaling, kemudian kamu berpaling kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, ayat ini pun masih lagi berbicara tentang Bani Israel,
masih lagi berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel yang amat sangat banyak. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, ketika menyebutkan wa id akhadna mitsaqa Bani Israel, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, ini kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya ketika membicarakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Jadi mitsaq atau mengambil janji pada ayat ini dijelaskan oleh Allah sebagai bentuk mengingatkan mereka akan nikmat Allah. Isinya apa? Isinya perintah-perintah. Nanti kita jelaskan dengan rinci. Di antara perintahnya sembah Allah, berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, berkata yang baik, dirikan salat, tunaikan zakat. Ini semua disebut oleh Allah sebagai nikmat. Jadi taklif, bebanan hukum kepada mereka itu sebagai nikmat. Pertanyaannya, apakah bebanan hukum kepada seseorang itu sebagai nikmat Allah? Ya. Mengapa demikian? Karena sebab bebanan hukum tadi kita akan taat. Ketika taat, maka akan Allah berikan ganjaran. Nah, ganjaran itu adalah nikmat. Sebagaimana ganjaran Allah yakni surga itu nikmat, maka hal yang mengantarkan kita pada surga pun adalah nikmat. Sehingga wajar kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, perintah yang ada pada ayat ini kepada Bani Israel itu masuk dalam kategori nikmat. Mengapa? Karena dia mengantarkan kepada surga. Dengan demikian, menyembah Allah nikmat, berbuat baik pada orang tua nikmat, kepada kerabat nikmat, berbuat baik kepada anak yatim nikmat, membantu orang miskin nikmat, berkata baik pada orang nikmat, mendirikan salat nikmat, menunaikan zakat nikmat. Jadi ini semua berada pada tempat nikmat. Mengapa? Karena ini akan mengantarkan pada surga. Sesuatu yang mengantarkan pada surga, nikmat yang terbesar, maka semua yang mengantarkan itu pun disebut dengan nikmat. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, cuman kadang-kadang kita ketika melakukannya terbebani itu saja. Padahal itu nikmat. Nah, salat yang kita lakukan tadi nikmat. Berbuat baik pada orang nikmat. Seharusnya ketika dia berbuat baik pada orang, setelah itu dia bergembira. Mengapa? Karena telah mendapatkan nikmat. Dia kasih orang 1 juta. Dia lebih gembira, yang memberi lebih gembira daripada orang yang mendapatkan 1 juta tadi. Nah, kalau orang yang mendapatkan gembira, ya bisalah kita pahami itu. Mengapa? Dia mendapatkan uang. Kalau kita mengeluarkan uang kok gembira? Jangan dilihat pengeluaran uangnya itu. Yang dilihat adalah bagaimana Allah memilih kita menjadi orang yang melakukan ketaatan. Sebab perbuatan itu kita akan mendapatkan nikmat yang besar. Itu sebagai demikian, orang yang berbuat baik pada orang lain, dia yang seharusnya berterima kasih pada orang itu. Telah mau menerima perbuatan baik dari dia. Untung dia mau menerima perbuatan baik kita. Nah, begitu seharusnya. Jadi kita yang berterima kasih. Nah, tapi selama ini kita tunggu dia mengucapkan terima kasih kan? Kau ni udah aku berbuat baik sama kau, bukannya kau berterima kasih, kita bilang. Seharusnya kita yang berterima kasih. Mengapa? Karena dia sudah mau menerima perbuatan baik dari kita.
Dan itu adalah nikmat. Makanya orang-orang soleh itu ketika membantu orang lain dia bergembira. Dan tidak ada kegembiraan yang melebihi dari itu. Justru ketika dia mendapatkan bantuan dari orang lain dia merasa kecewa. Mengapa aku tidak bisa seperti itu? Begitu orang-orang yang melihat segala sesuatu ketaatan atau beban hukum yang dibebankan kepadanya itu adalah nikmat. Nah, dan inilah yang dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menjelaskan ayat ini. Perintah ini semua adalah nikmat dari Allah. Mengapa demikian? Karena itu akan mengantarkan pada nikmat hakiki, itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergembiralah ketika seseorang melakukan perbuatan baik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 perintah Allah kepada Bani Israel. Yang 8-nya ini menjadi janji yang Allah ambil dari mereka. Ini sebenarnya tidak hanya sekedar perintah. Ini juga menjadi janji dari mereka kepada Allah. Mengapa demikian? Ini ceritanya disebutkan oleh mungkin Al-Imam Ibnu Katsir ada atau ulama-ulama yang lain yang bergerak pada tafsir bil ma'thur ya, tafsir bil ma'thur. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kitab Taurat kepada Bani Israel. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menolaknya. Kami tidak percaya nih sampai kami mendengar kalam Tuhan yang menyatakan bahwa ini adalah untuk kami. Lalu pada akhirnya Nabi Musa pilih 70 orang untuk bisa mendengar ucapan, untuk bisa mendengar perintah Allah kepada Nabi Musa. Dan itu telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, sampai akhirnya mereka mengetahui itu, masuk perintah, masuk dalam hati mereka perintah Allah kepada Nabi Musa bahwa kitab ini untuk Bani Israel. Pada akhirnya mereka mengingkarinya. Kami tak percaya ini sampai kami melihat Allah yang memerintahkan itu. Maka pada ayat-ayat sebelumnya telah kita jelaskan, pada akhirnya mereka pun disambar petir, mati. Setelah mati dihidupkan lagi oleh Allah. Ketika mereka dihidupkan lagi, dikasihkan lagi. Ini kitab Taurat, terima. Nah, pada akhirnya mereka menolak juga. Nah, tidak kami terima. Sampai Allah perintahkan malaikat untuk mengangkat gunung. Nah, tahu kau ini apa? Gunung. Kalau kau tidak mau menerima ini, maka akan ditimpakan gunung ini. Maka mau tidak mau mereka terima kitab Taurat dan termasuk yang 8 ini. Termasuk yang 8 nih. Sehingga yang 8 ini bukan hanya sekedar perintah yang Allah perintahkan kepada mereka, tetapi janji. Karena prosesnya sudah panjang. Dan mereka berjanji untuk menerima kitab Taurat. Dan mereka berjanji untuk menerima perintah ini dan melakukannya. Berbeda, Pak. Kalau ada orang diperintahkan, lalu dia tidak melakukan. Ini berbeda dengan orang yang diperintahkan dan dia berjanji untuk menjalankan perintah. Lalu tidak dilakukannya. Maka kenanya 2 kali. Orang yang tidak melakukan perintah tadi itu dapat dosa karena dia tidak mau melakukan perintah. Tapi bagi orang yang mendapatkan perintah dan berjanji untuk melakukan perintah, tidak dilakukannya, maka dia mendapatkan 2. Dia mendapatkan dosa karena tidak menjalankan perintah, yang kedua karena dia melanggar janjinya. Dan itulah yang ada pada Bani Israel ini. 2 hal ini. Mereka tidak melakukan perintah dan mereka tidak menepati janjinya. Mereka tidak menepati janjinya. Maka 2. Itu sama juga seperti kita yang hidup di bawah sumpah. Kita ketika kerjakan diminta untuk
melakukan dengan baik. Nah, lalu dia tidak melakukannya. Satu perbuatan salah yang dilakukannya. Yang kedua, karena dia telah bersumpah, berjanji untuk berbuat baik dalam pekerjaan itu, untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan itu, tidak dilakukannya, maka dia berada pada melanggar sumpah. Jadi dua kenanya. Nah, jadi orang yang berjanji, orang yang bersumpah untuk berbuat baik, tak dilakukannya, maka dia mendapatkan dua dosa. Melanggar sumpahnya, yang kedua tidak melakukan perintah. Nah, jadi ada 8 yang tidak hanya sekedar Allah perintahkan, tetapi Allah ambil janji dari mereka untuk melakukannya. Kemudian tidak mereka lakukan, maka 2 yang dikenakan pada mereka. Tidak melakukan perintah dan menyalahi janji. Yaitu yang ada pada Bani Israel. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perintah pertama untuk mereka, dan ini juga sekaligus menjadi janji dari mereka, la ta'buduna illallah. Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Memang manusia itu disebut dengan abdun, hamba. Perbuatan hamba itu ibadah. Di dalam ibadah ada ubudiyah. Ini berulang-ulang kita jelaskan. Kalau seorang hamba tidak mau beribadah, itu artinya dia sedang tidak menjadikan dirinya sebagai hamba. Dan di dunia ini, di alam ini, tidak ada yang ketiga. Yang pertama yang disembah Allah, Sang Pencipta. Yang kedua, penyembah makhluk yang dicipta. Tak ada yang ketiga. Kalau tidak khalik, ya makhluk. Ketika dia menolak dirinya sebagai hamba, karena tidak mau menyembah, artinya tidak mau meletakkan diri sebagai hamba, berarti engkau ingin meletakkan dirimu sebagai khalik. Dan itu bahaya. Bahaya betul. Jadi terkadang manusia ini, walaupun tidak secara jelas dia katakan dirinya Tuhan, tetapi ketika tidak mau menyembah Tuhan, itu artinya secara tidak langsung dia ingin mengatakan aku adalah Tuhan. Jadi agak berbeda sedikit dengan Fir'aun. Ya. Kesamaannya sama-sama mengaku diri sebagai Tuhan. Cuman kalau Fir'aun, dia jelas-jelas. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kata Fir'aun. Orang yang tidak mau beribadah tadi, secara tidak langsung ingin mengatakan, aku ini Tuhan. Mengapa? Karena tidak mau menyembah. Orang yang tidak mau menyembah, berarti dia tidak meletakkan dirinya sebagai hamba. Orang yang tidak meletakkan dirinya sebagai hamba berarti dia ingin meletakkan dirinya sebagai Tuhan. Karena tidak ada yang ketiga. Kalau tidak hamba ya Tuhan yang disembah. Ini makna Allah la ta'buduna illallah. Nah, makna hamba, makna penyembahan. Dan di dalam penyembahan, di dalam ibadah yang dilakukan, di situ ada ubudiyah. Nah, ubudiyah itu maksudnya esensi dari ibadah. Bahwa dia menghambakan diri. Banyak orang yang beribadah, tetapi tidak berubudiyah. Dia hamba, diakui dirinya sebagai hamba. Lalu dia beribadah. Tetapi di dalam ibadahnya, sesungguhnya dia sedang tidak berubudiyah. Sedang tidak menghambakan dirinya. Tak sadar dia, perbuatan yang dilakukannya itu sesungguhnya dalam rangka menghambakan diri kepada Tuhan. Ubudiyah, menghambakan diri itu maknanya adalah khudu. Maknanya adalah tunduk. Nah, khudu itu maknanya tadallul, menghinakan diri di hadapan
Tuhan yang disembah. Karena semua hamba pasti menghinakan diri di hadapan Tuhan yang disembahnya. Awak ruku juga, sujud juga, tapi tidak pernah merendah di hadapan Tuhan. Dan itu juga bermasalah. Maka kalau kita sebagai hamba lakukan ibadah. Di dalam ibadahmu harus ada ubudiyah supaya ibadahmu itu betul. Esensi ibadah itu betul. Nah, dan itu tidak dilakukan illallah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke situ ya. Sebelum ke wabil walidaini ihsana ada yang tertinggal tadi. Penjelasan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. La ta'buduna illallah, jangan kamu menyembah kecuali kepada Allah. Dalam perintah menyembah Allah, maka di situ ada perintah mengenal Allah. Kalau mengenal Allah berarti ada perintah mengetahui siapa itu Allah. Yang dibahas dalam ilmu tauhid. Ini disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, perintah menyembah Allah itu atau larangan menyembah pada selain Allah itu masbuqun bil ilmi bidzatihi subhanah wa jami'u ma yajibu wa yajuzu wa yastahilu alaihi wa bil ilmi biwahdaniyatihi wa bara'ati anil atlat wal andad wa bara'ati anis sahiba wal aulad, kata beliau. Perintah menyembah Allah dan melarang menyembah pada selain Allah itu harus didahului dengan ilmu tentang Allah. Tak bisa seseorang itu menyembah Allah kalau Allah tak dikenalnya. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, awaluddin ma'rifatullah. Bukan ibadah. Awal agama itu yang mengenal Tuhan. Mengapa? Karena ibadah tidak akan sah kalau dia tidak tahu siapa yang diibadahi. Orang sholat tapi tak tahu siapa yang disembah. Kau ngapain? Sholat. Siapa yang kau sembah? Entah, katanya. Macam mana itu? Maka mau tidak mau pada perintah ini ada perintah mengenal Tuhan. Ini satu kewajiban pada semua umat Islam untuk mengenal Tuhannya. Bahkan pada semua manusia. Untuk mengenal siapa Tuhan yang hakiki. Nah, jadi di sini ada perintah untuk mengenal Tuhan. Apa yang wajib bagi Tuhan. Apa yang jaiz bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi Tuhan. Yang sering kita sebut dengan ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Yang secara keseluruhan minimal 41. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz bagi Allah. Tambah 9 lagi. 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat mustahil bagi Nabi, dan 1 sifat jaiz. Yang sering disebut di dalam akidah kita sifat 50. Sifat 50. Kalau disebut dengan sifat 50, itu sudah masuk dari situ sifat Allah yang wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat para nabi yang wajib, mustahil, dan jaiz. Yang juga sering disebut dengan Aqidatu khamsin, akidah 50. Akidah 50. Ini sudah jarang dibahas, akidah 50 nih. Sudah jarang dibahas. Mengapa? Karena sudah banyak yang tak mengerti. Apalagi di sekolah-sekolah sekarang yang dibahas bukan ini. Yang dibahas adalah rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Trilogi tauhid. Trilogi tauhid.
Yang mohon maaf, trilogi tauhid ini asalnya adalah pada abad ke-8. Sifat 20 itu pada abad yang keempat. Tapi yang memahami trilogi tauhid ini mengaku kami adalah salaf. Padahal itu muncul pada abad ke-8 pertama sekali. Nah, jadi salah kaprah orang-orang yang mengaku salaf tuh. Ya, jadi dia harus mengerti siapa Tuhan, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, kalau kami lah mempelajari ini bertahun-tahun, habis satu kitab pindah ke kitab yang lain, itu juga yang dibahas. Lalu pindah ke kitab yang lain, itu juga yang dibahas, dan begitulah seterusnya. Ketika ada seorang bertanya, mengapalah ini aja yang dibahas? Kan kadang-kadang kayak gitu kan. Nah, mengapa ini aja yang dibahas? Sifat wujud aja yang dibahas. Mengapa kira-kira? Kenapa nggak pindah aja? Udahlah, itu sudah selesai, sudah tutup buku lah itu. Tidak. Karena tujuan dari ilmu itu bukan untuk mengetahuinya. Tujuan dari ilmu itu untuk merasakannya. Allah tuh wujud, tahu kau? Tahu Allah tuh wujud. Pertanyaannya, kau rasakan nggak wujud Tuhan? Wujud Allah tuh. Kalau itu belumlah pula, belajar lagi. Belajar lagi wujud. Sampai nanti pada akhirnya pembelajaran wujud tuh membawa rasa di dalam jiwa kita, sehingga ketika kita berjalan wujud itu ada. Ketika kita bekerja wujud itu ada. Ketika kita berada di mana saja wujud Tuhan itu ada. Karena tujuan pembelajaran di dalam Islam itu bukan untuk tahu. Kalau untuk tahu, tak ada bedanya kita dengan orang-orang barat, Pak. Al-ilmu lil ilmi. Ilmu itu untuk ilmu, untuk mengetahuinya. Tak ada bedanya. Mohon maaf, orang menuntut ilmu untuk tahu, akhirnya congkak. Akhirnya sombong. Akhirnya nanti ingin nembak-nembak orang kerjanya. Itu awal dari ilmu itu. Awal dari ilmu. Awal dari ilmu itu supaya tahu. Cukup sampai di situ? Tidak. Karena kalau awal dari ilmu supaya tahu, dibatasnya sampai di situ, maka dia akan menyepelekan orang yang tidak berilmu. Itulah kerja nembak-nembak aja itu. Sana salah, sini salah, sana salah, sini bid'ah, sana bid'ah, dan begitulah seterusnya. Tapi di dalam agama kita tidak. Ilmu itu untuk merasakan, untuk meresapi ilmu itu dalam diri kita. Sehingga nanti pada akhirnya, yang sering kita sebut dengan ilmu padi. Orang yang ilmu mantap pada dirinya, menjadi rasa pada dirinya, itu akan menunduk di hadapan Tuhannya. Kalau di hadapan Tuhan berarti di segala kondisi dia menunduk. Mengapa? Karena dia membawa wujud Tuhan. Tak ada di dunia ini yang terlepas dari wujud Allah. Di mana aku bisa sombong? Di mana aku bisa meninggi? Ketika aku meninggi itu wujud Tuhan ada di situ. Jadi seperti itu. Jadi kata Imam Fakhrul Ar-Razi, ketika diperintahkan untuk menyembah Allah atau dilarang untuk menyembah pada selain Allah, maka di situ ada perintah mengetahui tentang Allah yang disembah itu. Nah, selain itu juga ada perintah kaifiyatu tilkal ibadah. Cara untuk melakukan ibadah itu. Melakukan penyembahan itu. Yang nanti akan diurus dalam ilmu fikih. Nah, jadi minimal seseorang ketika diperintah sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah, jangan sembah selain Allah, itu artinya sebelumnya engkau harus belajar tentang Tuhan supaya kenal kau siapa yang disembah. Selanjutnya bagaimana cara menyembahnya, belajar tentang fikih. Fikih ibadah secara khusus kalau dia terkait dengan
dengan ibadah. Jadi pada perintah ini atau larangan ini ikutlah dua perintah, yakni satu mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, satu lagi mempelajari ilmu fikih, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan nanti ini akan diulang-ulang oleh beliau pada beberapa tempat. Nah, pada beberapa tempat akan diulang oleh beliau untuk menegaskan itu. Selanjutnya kembali masuk kita pada ayat wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini kata beliau, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, diiringkan berbuat baik kepada orang tua atau disebutkan menyembah Allah atau larangan menyembah pada selain Allah, lalu diiringkan pada berbuat baik kepada orang tua. Mengapa demikian? Nah, atau apa hikmah? Apa hikmah pengiringan berbuat baik kepada orang tua setelah menyembah pada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hikmah yang beliau tuliskan di sini. Kata beliau, nikmat yang terbesar tuh bagi hamba adalah ketika dia wujud. Itulah asal nikmat. Ketika dia wujud, ketika dia ada. Yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Ajibah dengan nikmat ijad, nikmat ada. Dengan sebab nikmat ada, maka nikmat imdad akan ada. Nikmat imdad itu nikmat fasilitas ada. Nikmat keberlangsungan ada. Kalau nikmat imdad itu diberikan, nikmat ijad pasti. Tapi kalau nikmat ijad tidak ada, maka nikmat imdad tidak ada. Nah, itu sumber nikmat ijad itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu melalui siapa? Melalui kedua orang tua. Jadi orang tua itu menjadi sebab dari nikmat ijad yang Allah berikan. Sehingga ketika disebutkan Allah, beribadah kepada Allah yang mengijadkanmu, yang mengadakanmu, maka berbuat baik kepada orang tua yang menjadi sebab adamu. Nah, yang menjadi sebab ada. Semua manusia itu punya orang tua kecuali satu orang. Itulah Nabi Adam. Lainnya punya orang tua. Nabi Isa punya orang tua, tapi satu. Bunda Hawa punya orang tua. Siapa orang tuanya? Nabi Adam. Karena dia dari Nabi Adam. Cuman tak disebut orang tua. Tapi wujud Bunda Hawa itu dari Nabi Adam yang menjadi suaminya. Nah, Nabi Adam yang tidak memiliki asal dari manusia. Dia langsung dari tanah. Nah, jadi wujud manusia ini semuanya dari orang tuanya. Apakah dua atau satu. Maka nikmat asal nikmat tadi, nikmat ada tadi yang dia berasal bersumber dari Allah, itu semuanya melalui orang tua. Maka mau tidak mau harus berbuat baik kepada orang tua. Dan berbuat baik kepada orang tua itu tidaklah dilihat dia mukmin atau kafir. Sebagaimana ayat ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ayat ini tidak mengikat orang tua, kata wabil walidaini itu tidak diikat dengan agama. Sehingga kalau seandainya orang tuanya kafir sekalipun, dia harus berbuat baik. Itulah makna dari ayat ini. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Kata kedua orang tua bil walidaini itu diitlakkan oleh Allah. Diumumkan oleh Allah. Tidak diikat dengan agama. Tidak diikat dengan keyakinan. Tidak diikat dengan baik atau buruknya.
Artinya apa? Artinya bahwa orang tuamu seburuk apapun dia, wujudmu dari dia. Dengan demikian berbuat baiklah kepada dia sebagai bentuk syukur atas nikmat wujud yang ada pada diri kita. Nah, ya, sehingga nanti ini disepakati oleh semua ulama. Nah, bahwa berbuat baik pada orang tua walaupun wa in kana kafiraini, walaupun keduanya itu kafir. Nah, dalilnya apa? Ayat ini dalilnya. Mengapa ayat ini menjadi dalil? Karena ayat ini diumumkan hanya penyebutan kedua orang tua. Nah, selanjutnya kata Imam Fakhrul Ar-Razi, mengapa setelah Allah disebutkan orang tua? Karena ada kemiripan antara Allah dengan kedua orang tua. Maksud di sini bukan kita mau meletakkan orang tua sebagai Tuhan atau merendahkan status Tuhan itu seperti manusia. Bukan maksudnya itu. Tapi beliau ingin mengatakan bahwa mengapa setelah Allah disebutkan orang tua? Itu bisa dilihat dari kemiripan antara Allah yang memberikan nikmat kepada manusia dengan tidak berharap balasan dari manusia. Allah ketika dia beri nikmat kepada kita, apakah dia harapkan dari kita balasan kita? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena kalau seandainya Allah berharap balasan, berarti Allah butuh. Dan itu mustahil bagi Tuhan. Kalau Allah butuh, berarti Allah tidak maha kaya. Allah butuh. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada makhluknya, kepada hambanya, dia tidak berharap apapun. Maka makhluk yang paling mirip dengan sifat ini adalah orang tua. Orang tua melakukan apa saja untuk kita. Pernah kira-kira terbersit di hati mereka untuk meminta balasan dari kita? Tak ada. Bahkan nyawa dipertaruhkannya untuk kita, kan? Berbeda kalau kita membantu orang lain, itu ada harapan dari diri kita. Nanti dia bisa bantu kita. Nanti dia kayak gini, nanti dia kayak gitu. Itu kalau orang lain berbuat baik. Tapi berbeda ketika orang tua kita berbuat baik kepada kita. Berbeda. Orang tua kita berbuat baik kepada kita, memelihara kita, ngasih makan kita, menumbuh kembangkan kita, dan begitulah seterusnya, menjaga kita baik-baik. Itu tidak ada sedikit pun terbersit di dalam hati orang tua untuk minta balasan. Jadi yang lebih mirip dengan kondisi itu adalah orang tua. Sehingga diiringkanlah orang tua setelah penyebutan Allah. Nah, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Allah tidak akan bosan memberikan nikmat kepada makhluknya. Walaupun makhluknya itu jahatnya minta ampun. Yang mirip dengan sifat ini adalah orang tua. Kita kalau membantu orang, habis itu orang tersebut jahat sama kita, kira-kira mau nggak kita bantu lagi? Mana mau? Tapi kalau orang tua kita, tak putus itu, Pak. Bandal betul kita. Tapi dia tidak akan pernah memutuskan kasih sayangnya kepada kita. Maka yang mirip dengan kondisi seperti ini adalah orang tua. Maka orang tua itu disebutkan. Nah, maka orang tua itu disebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu diantara hikmah. Kata Imam Fakhrul Razi, setelah penyebutan hak Tuhan untuk menyembahnya, maka Allah sebutkan hak orang tua untuk kita berbuat baik kepada mereka. Nah, dan bahkan ini adalah kebaikan yang ada pada semua manusia, Pak. Tidak hanya pada Islam,
Tidak hanya pada, kalau di sini Bani Israel, bahkan kepada semua manusia, bahkan manusia yang tak beragama sekalipun, manusia yang tak bertuhan sekalipun, ada nanti naluri pada dirinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Mohon maaf, orang yang mengabaikan orang tua itu sama seperti binatang. Sama seperti binatang. Mengapa? Karena dia lupa dia dari mana. Kalau binatang, orang tuanya pun dikawininya. Iya kan? Orang tuanya pun dihajarnya. Kalau nanti kira-kira bermasalah, udah ditinggalkannya. Dan begitulah seterusnya. Jadi kalau ada orang kayak gitu, samalah kau macam binatang. Tinggal aja kau diutang udah. Nah. Selanjutnya, wadzil qurbah, dan berbuat baik kepada kerabat. Nah, setelah disebutkan orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzil qurbah. Maksud dari dzil qurbah ini adalah kerabat dekat yang dia bersumber dari orang tua. Makanya dia disebutkan setelah orang tua. Dia bersumber dari orang tua. Orang tua punya saudara. Itu masuk dalam kategori dzil qurba itu. Nah, dan begitulah ke atas, kakek. Kakek punya saudara, itu kakek kita juga itu. Nah, apakah dari jalur ayah atau dari jalur emak? Cuman nanti yang lebih kuat itu dari jalur ayah. Mengapa? Karena dari jalur ayah itu ada perwalian. Dan perwalian itu tidak akan pernah putus selagi kita masih hidup, Pak. Tidak akan pernah putus. Berbeda kalau dari emak. Kalau dari emak itu hadonah, hak asuh. Hak asuh manusia itu akan putus ketika dia tidak butuh asuhan. Kapan hak asuh ada? Ketika manusia masih kecil. Makanya mohon maaf, kalau seandainya ada seorang laki-laki bercerai dari istrinya, punya anak. Ini tidak boleh diputuskan dari emak dan ayahnya, anak ini. Kalau diputuskan, maka putus nanti perwalian. Dan juga tidak boleh diputuskan dengan keluarga ayahnya. Mengapa? Karena kalau ayah tidak ada, perwalian akan jatuh pada adik ayah, abang ayah. Tak boleh berpindah ke yang lain. Maka perwalian itu tidak boleh diputus. Lalu pada ibu karena ada hak hadonah, hak asuh. Dan mohon maaf, hak asuh ini ketika dia butuh pada asuhan. Anak yang butuh pada asuhan itu sebelum balik. Butuh pada asuhan. Atau sebelum dia lepas. Kalau kita sekarang standarnya sudah dinaikkan. Kalau dulu itu sampai dia balik. Setelah balik, mau tidak mau lepas. Ini juga nanti terkait dengan yatim. Nah, yatim kalau sudah balik, dia itu tidak lagi disebut dengan yatim. Nah, cuman kalau sekarang dia sudah ditinggikan standarnya. Standarnya adalah sebelum dia bisa mandiri mencari makan sendiri. Kalau istilah kita ya tamat SMA lah. Tamat usia 18 tahun. Selagi dia berada pada usia sekolah SMA, selagi itu berarti dia butuh pada biaya, maka dia berada pada hak asuh. Atau kalau dia yatim berada pada keyatimannya. Jadi kasusnya tadi kalau orang tua bercerai, ada anak kecil, maka anak kecilnya bersama dengan emaknya. Hak asuh, hak hadonah. Kalau emaknya tak ada, berada pada bibinya, nenek dulu, berada pada nenek sebelah mak. Kalau nenek sebelah mak tak ada, berada pada adik atau kakak mak. Disitulah hak asuhnya.
Kalau pada ayah itu hak wali, hak perwalian. Tak ada ayah kepada kakek. Tak ada kakek kepada paman, abang ayah atau adik ayah yang laki-laki. Nah, mengapa? Karena di situ hak walinya. Sehingga nanti anak ini harus mendapatkan dua-dua. Nah, jadi tidak boleh diputuskan. Kadang-kadang kan ada orang udah marah betul dia sama lakinya itu, sama keluarga lakinya, diputuskannya anaknya dari keluarga suaminya, mantan suaminya. Tak ada lagi hubung-hubungan, selesai itu. Itu zalim betul mak yang gitu. Zalim betul. Mengapa zalim? Karena dia memutuskan hak perwalian dari orang, dari keluarga si laki-laki. Nah, jadi itu semuanya masuk pada kategori dzil qurbah. Berbuat baik kepada orang lain, kalau ada dzil qurba, ada selain dzil qurba, maka yang pertama didahulukan adalah dzil qurba. Tidak boleh mendahulukan orang lain. Ada paman kita yang butuh bantuan kita. Ada paman orang lain, miskin juga butuh bantuan. Kita hanya bisa bantu satu orang. Bantu paman kita itu. Mengapa? Karena dia dzil qurbah. Kerabat dekat kita. Nanti kalau istilahnya ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Kalau kerabat jauh itu sudah beberapa jarak. Ya. Kalau dalam bahasa Arab kerabat dekat itu namanya al-qurba, hanya dzil qurbah. Nanti ada namanya asyair. Itu kalau asyair itu berada pada kerabat jauh. Dia memang kita sama dia mungkin satu munyang, satu buyut. Itu kerabat jauh tuh. Walaupun masih tetap disebut dengan kerabat, tetapi sudah pengistilahnya sudah berbeda di dalam agama, di dalam bahasa Arab ya. Selanjutnya wal yatama. Wal yatama ini pun dia diikat dengan dzil qurbah. Walaupun nanti bisa juga masuk yatim secara umum. Tetapi kalau dilihat hak-haknya berbeda nanti. Yatama anak yatim yang dia berasal dari dzil qurbah, dan anak yatim berasal dari keluarga yang lain. Anak yatim dari dzil qurbah inilah yang pertama yang menjadi prioritas. Nah, dan yatim ini sebagaimana kita jelaskan tadi adalah orang yang belum balik untuk standar awal. Tapi karena sudah belum balik itu berada pada usia 13 mungkin, dia masih butuh pada jaminan kehidupan karena dia masih usia sekolah. Sekarang sudah dinaikkan statusnya menjadi 18 tahun. Usia sekolah. Mengapa? Karena pada usia sekolah itu tidak mungkin, atau kalaupun dia bekerja tidak begitu baik. Tapi kalau sudah sekolah, sudah lepas, mau kuliah, itu dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, itulah standar dari yatim. Dan yatim ini ketika pada manusia itu ketika ayahnya meninggal dunia. Disebut dengan yatim. Berarti tak ada wali. Tak ada ayah. Kalau mak meninggal dunia, itu tak disebut dengan yatim. Tak masuk dalam kategori yatim. Walaupun kita menyebutnya dengan piatu. Saya tak tahu istilah piatu itu seperti apa. Nah, tetapi memang yang ada itu yatim ketika ayah tidak ada. Ayah meninggal dunia. Kalau pada binatang, yatim itu dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab, yatim itu ketika dia tidak punya ibu. Kambing, yatim. Kambing, anak kambing yang yatim. Nah, itu ketika tak ada emaknya. Mengapa? Karena memang ayahnya udah tak peduli lagi itu kan, emaknya lah. Tapi kalau pada manusia tidak. Pada manusia yang disebut dengan yatim ketika ayah tidak ada. Maka mohon maaf. Dalam kasus perceraian tadi, itu sang ayah tidak boleh berlepas diri. Tidak boleh. Sekarang kan banyak kayak gitu kan. Terjadi perceraian, udah kau sama mak kau, ayah kemana-mana perginya.
Makanya banyak orang yang anak itu mengekor emaknya. Ini janda nih, cuman ekornya banyak kita bilang kan. Padahal mohon maaf, anaknya tadi harus menjadi tanggungan ayah. Dan kalau ayah tidak ada, harus menjadi tanggungan keluarga ayah. Bukan jadi tanggungan emak dan keluarga emak. Tapi kita begitulah yang ada sekarang. Kalau seperti itu, maka sama seperti binatang tadi. Yang yatim dia sebelah mak. Jadi seperti itu. Jadi yatim tuh kalau ayah meninggal dunia itu yatim. Nah, nanti yatim tuh bertingkat-tingkat ya. Ada yang yatim miskin, ada yang yatim fakir, ada yang yatim kaya. Siapa saja dari yatim tadi taklah dilihat kayanya, taklah dilihat miskinnya, taklah dilihat fakirnya, maka dia statusnya tetap yatim. Nah, yang seperti ini butuh perhatian. Butuh perhatian. Cuma nanti yang fakir lebih prioritas daripada yang miskin. Yang miskin lebih prioritas daripada yang kaya. Karena begitu tingkatannya dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Nah, selanjutnya berbuat baik wal masakin, kepada miskin. Nah, miskin ini pun dia disebutkan terkait dengan dzil qurba tadi yang menjadi prioritas. Artinya miskin, tengok kalau ada orang miskin bukan keluarga kita, ada miskin di sana keluarga kita, maka keluarga kita tuh lebih dulu. Nah, kecuali kalau dia tetangga ya. Kalau tetangga itu ada hak tetangga, itu beda lagi. Jadi ada hak tetangga itu lebih kuat. Nah, daripada hak keluarga yang berada di jauh, di tempat yang jauh. Nah, terkait dengan miskin ini ulama kita berbeda pendapat antara mazhab al-Imam Abu Hanifah dengan al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, miskin itu lebih parah daripada fakir. Miskin itu lebih parah daripada fakir. Dan juga nanti salah satu pendapat dalam mazhab Imam Malik. Miskin itu lebih parah daripada fakir. Tetapi kalau di dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i, fakir itu yang lebih parah daripada miskin. Nah, kalau diistilahkan oleh para ulama kita itu, miskin itu dia masih punya sesuatu. Cuman sesuatu yang dimilikinya itu tidak bisa menutupi kebutuhannya. Kalau fakir tak punya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya surah Al-Kahfi terkait dengan cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir membolongi perahu. Kata Allah ketika menjelaskan itu, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Ini perahu ini punya orang miskin yang bekerja. Kalau kayak gitu mereka masih punya. Ada pekerjaannya. Cuman memang tidak mencukupi kebutuhan. Kalau cukup kebutuhan kaya itu. Berapa kebutuhannya? 1 bulan 3 juta. Berapa gajinya? 3 juta. Berarti dia kaya. Berapa kebutuhannya? 3 juta. Berapa gajinya? 2 juta. Dia miskin. Berapa kebutuhannya? 3 juta. Berapa dia dapat? Kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang kok ada kadang-kadang karena dia tidak punya pekerjaan, dia fakir. Karena dia tidak memiliki sesuatu. Kadang-kadang tak dapat dan begitulah seterusnya. Maka dia fakir. Nah, kalau dalam mazhab kita, maka dalam mazhab kita itu fakir lebih parah daripada miskin. Dan bantuan itu sesuai dengan prioritasnya lah ya. Cuma kalau dilihat pada kasus yang seperti ini, maka nanti zakat yang kita berikan
pada orang-orang itu yang masuk dalam kategori fakir dan miskin itu jangan-jangan tak fakir, Pak. Jangan-jangan tak miskin. Makanya nanti para ulama akan melihat pada kondisi sekarang, kondisi terbaru. Nah, standarnya memang tidak bisa disamakan dengan dulu. Mengapa? Karena ada sosial yang berbeda. Nah, kalau yang harus dipenuhi kan 3. Pangan, papan, sandang. Itu kebutuhan primer. Selagi ini terpenuhi, maka dia masuk dalam kategori kaya. Tidak miskin, tidak pula fakir. Yang banyak ini apa? Yang banyak ini dia makan cukup. Baju ada. Tapi rumah yang nyewa. Ya semua orang yang nyewa rumah itu fakir, miskin. Mengapa? Karena papan belum cukup. Papan belum cukup. Maka fakir. Tapi nanti ditengok-tengok juga dia nyewa rumah Ustaz tapi 50 juta setahun. Itu bukan untuk hidup, itu untuk mewah, beda kan? Dilihat juga lah. Tapi memang standarnya itu 3 ini. Kalau 3 ini terpenuhi, maka dia tidak fakir miskin. Tapi kalau 3 ini tak terpenuhi, maka dia miskin atau bahkan di bawahnya fakir. Nah, jadi tanya aja, ibu masih nyewa atau udah punya rumah? Dulu ketika saya mengalokasikan zakat, nah ada orang yang agak kecewa dengan pemberian saya. Ada orang yang dilihat ya agak mapan lah. Tetapi dia susah bayar uang sewa. Asal setiap tahun masuk sampai bulannya pusing kepala dia. Maka pada saat itu saya kasihkan dia 5 juta. Ketika mengalokasikan zakat. Dan ada orang yang dia terlihat miskin. Memang pekerjaannya tidak bisa mencukupi kehidupannya dan begitulah seterusnya. Tapi rumahnya rumah sendiri. Saya kasih dia 1 juta. Lalu protes. Karena akhirnya sudah tahu ini. Kawan tuh kok dapat 5 juta ya? Aku dapat 1 juta. Tak betul lah Ustaz tuh kalau gitu. Datang dia ke saya. Kayak gini Ustaz, banyak juga yang marah kayak gini. Ya. Mengapa pula kayak gitu saya bilang? Saya memberi itu berdasarkan kebutuhan. Nah, kebutuhan dia itu papan. Kalian kan sudah ada rumah, tanah sudah ada. Cuma memang pendapatan tidak mencukupi. Seharusnya 3 juta, dia dapat 2 juta. Makan masih bisa. Rumah tidak mikir, listrik tidak mikir. Mau nanam-nanam bisa, dan begitulah seterusnya. Kalau yang 5 juta ini tadi, itu setahun sekalinya. Mengapa? Karena setiap sampai bulannya, dia pusing. Dia nyewa. Berbeda. Berbeda ya. Kembali kita kemari. Nah. Jadi, ya wal masakin. Wa qulu lin-nasi husna. Dan katakanlah kepada orang itu dengan ucapan-ucapan yang baik. Dan mohon maaf Bapak Ibu rahmati Allah. Bahkan kepada orang kafir sekalipun. Ada yang lebih bandal daripada Fir'aun. Kira-kira. Mana ada kan? Fir'aun itu yang paling bandal. Yang diceritakan oleh Al-Quran. Nah, yang bahkan dia mengakui sebagai Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Perintahnya adalah faqula lahu qawlan layyinan, dan ucapkanlah kepada Fir'aun itu, ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun itu ucapan yang lembut. Nah, dan ini agak susah. Cuman ini ada tahapan-tahapan ya. Tidak melulu
Nabi Musa itu berucap lembut kepada Fir'aun. Nah, buktinya apa? Buktinya mereka berperang, ya kan? Nah, jadi ucapan lembut ini harus didahulukan. Jangan tiba-tiba kasar gitu, jangan. Nah, didahulukan. Walaupun nanti mungkin setelah itu dia butuh pada ketegasan. Dan orang yang butuh pada ketegasan itu tak mungkin nada bicaranya lembek, ya kan? Nah, karena dia butuh pada tegas. Kau harus macam gini, ditekankan dengan penekanan suara. Nah, kau harus kayak gini ya. Mana pula kayak gitu? Itu tak tegas namanya. Nah, seperti itu. Jadi amat sangat dibutuhkan qaulan layyinan ini atau waqulu linnasi husna. Nah, setelah itu baru dirangkum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini seperti apa? Seperti kalau wa aqimus shalah dia berada pada la ta'buduna illallah. Kalau wa atuz zakah itu berada pada wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulul linnas husna, yang dia diambil pada interaksi dengan orang. Karena zakat ini kan interaksi dengan orang. Walaupun nanti zakat tak boleh ke orang tua, ya. Zakat tidak boleh ke orang tua. Mengapa? Karena orang tua kita itu menjadi tanggungan kita. Nah, tetapi kalau dia diambil secara umum bahwa zakat ini adalah kaitan interaksi kita dengan orang lain, maka diberikan haknya. Sedangkan aqimus shalah itu interaksi kita dengan Allah yang berada pada la ta'buduna illallah. Tapi apa yang terjadi? Kita persingkat saja. Apa yang terjadi? Tsumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Kemudian setelah kalian ambil janji itu dari Tuhan, kalian berjanji untuk melakukannya, kalian berpaling dari perintah tersebut. Itulah Bani Israel tadi. Illa qalilam minkum, kecuali sedikit dari kalian yang mau terus berada memegang janji tadi. Wa antum mu'ridun. Nah, kata wa antum mu'ridun dan kalian sampai saat ini, yakni di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian sampai pada saat ini masih lagi membangkang. Nah, artinya Rasul ingin mengatakan sama aja kau macam nenek-nenek moyang kau dulu. Nah, tetap masih berada pada pembangkangan itu. Dulu kalian seperti ini, kalian bangkang, kalian menjadi pembangkang. Sekarang pun banyak janji-janji kalian yang kalian ingkari. Nah, dan memang di zaman Rasul, orang-orang Yahudi itu rata-rata mengingkari perjanjian yang dibuat antara Rasul dengan suku mereka. Nah, itu sering diingkari. Makanya Rasul itu mengusir 3 suku besar Yahudi yang berada di Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Dan nanti mengusir orang-orang Yahudi di Khaybar, di luar Madinah. Tapi herannya umat Islam sekarang mau membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Nah, itu negara-negara Arab tuh kan. Nah, saya kira itu bisa saya jelaskan terkait dengan ayat 83 surah Al-Baqarah ini. Insyaallah pertemuan akan datang akan kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Jika ada yang mau bertanya atau dipertanyakan, dipersilakan. Tidak ada. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk kita kan diberitakan untuk ibadah. Maka setiap yang 24 jam itu kan aktivitas kita itu kan harus ibadah. Para ulama itu membagi ibadah itu ada yang disebut dengan ibadah makhluk, ada yang disebut dengan ibadah ghairu makhluk. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ibadah ghairu makhluk itu bisa menjadi ibadah, padahal kan pada dasarnya dia bukan ibadah yang mendapatkan pahala. Bagaimana aktivitas kita yang 24 itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan niat. Semua perbuatan jaiz, perbuatan boleh dilakukan yang tidak berkonsekuensi pada dosa, tidak pula berkonsekuensi pada pahala, akan dihitung menjadi ibadah, mendapatkan pahala kalau dia dengan niat. Mengapain kita? Tidur. Berniat untuk bangun dalam kondisi segar untuk bisa kembali menyembah Tuhan. Berniat untuk memberikan hak badan. Dan memberikan hak badan itu perintah. Maka tidur ibadah. Ngapain lagi? Yang enak-enak lah. Makan. Makan diniatkan untuk kuat beribadah. Maka makan itu sendiri adalah ibadah. Jalan-jalan untuk menyenangkan orang. Untuk memberi hak otak. Mungkin suntuk kali warasa di rumah. Suntuk kali di kerjaan. Udahlah refreshing dulu kalau istilah kita kan, memberi hak otak kita untuk melihat yang hijau-hijau gitu. Nah, melihat lautan, melihat gunung dan begitulah seterusnya. Itu semua kalau menjadi niat adalah ibadah. Sehingga nanti orang yang melakukan hal-hal yang mubah ini, kalau dia niatkan, perbuatan tersebut adalah ibadah, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada pada kemaluan kamu itu ada, pada kemaluanmu itu ada sedekah. Jadi penyebutannya sedekah. Lalu para sahabat bertanya, ini hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di antaranya. Bertanya para sahabat, apakah kami menunaikan syahwat kami? Ini syahwat, istilahnya syahwat. Atau hawa nafsu. Apakah kami menunaikan hawa nafsu kami, lalu kami mendapatkan pahala dari menunaikan hawa nafsu itu? Bukankah ini hawa nafsu? Kata para sahabat. Lalu kata Nabi, kalau kau letakkan itu pada yang haram, apakah berdosa? Iya, berdosa. Maka begitu juga kau letakkan dia pada yang halal. Maka dia berpahala. Lawan dari dosa. Orang berhubungan dia dengan istrinya, lalu dia sadar bahwa dia berhubungan dengan istrinya itu halal. Maka berhubungannya itu sendiri berpahala. Padahal nafsu kitanya itu kan, kita yang menginginkan itu karena gejolak nafsu kita. Bahkan pada menunaikan nafsu pun ada pahala, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pahala ibadah itu bukan, konsekuensi dari ibadah. Konsekuensi dari ibadah itulah pahala. Jadi dengan demikian, apa saja yang kita lakukan, kalau kita meniatkan untuk sesuatu yang baik, maka dia baik. Atau bahkan kalau kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu halal, maka itu sendiri, perbuatan itu sendiri adalah ibadah. Padahal mungkin tak ada niat di situ kan. Yang tadi lah, memperturutkan hawa nafsu. Ada niat? Tak ada niat. Cuman kita sadar pada saat itu ini halal. Ini bukan haram, ini halal. Nah, kesadaran bahwa itu halal, itu adalah ibadah. Perbuatan itu sendiri adalah ibadah. Bahkan kalau dia menggunakan logika kalau pada yang haram dosa, berarti pada yang halal kata Nabi pahala. Kalau pada yang haram berarti zina. Ya kan? Zina itu dosanya dosa besar. Berarti kalau pada yang halal kata Nabi tadi pahala.
Kalau pada yang haram itu dosa besar, maka pada yang halal pahalanya pahala besar. Maka karena lawan dari dosa besar adalah ketaatan besar. Karena logika yang digunakan oleh Nabi adalah dua hal yang bertentangan. Dua hal yang bertentangan. Kalau dia dosanya dosa besar, maka pahalanya pahala besar, pahala tinggi. Jadi kalau kayak gitu, banyak yang kita lakukan itu yang sesungguhnya pahala. Tapi ini cerita orang dewasa lah ya. Yang belum cukup umur, mohon maaf. Ya. Saya kira demikian. Ya. 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 Tapi harus dirasakan. Nah, hukum di dalam agama Islam itu ada 5 Ustaz. Ada wajib, ada makruh, ya, ada sunnah, ada mubah, kan gitu Ustaz. Nah, kita tahu itu, ya kita sudah pelajari. Nah, bagaimana memasukkan yang hukum-hukum yang 5 ini sehingga kita rasakan ketika kita beribadah, Ya. untuk maaflah ketika kita melakukan hal yang wajib di dalam sholat, kita merasakan bahwa ini adalah wajib. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu yang haram, kita sadar bahwa itu haram. Kemudian begitu juga dengan ini makruh. Ini bagaimana kita memasukkan kelima ilmu tadi sehingga kita dapat merasakan. Sebenarnya dia hadir sendiri. Ya, itu hadir sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu, hadir itu dalam diri kita, ini boleh, tidak boleh. Ini sunnah atau makruh. Kalau tadi boleh halal atau haram. Ini sunnah atau makruh. Atau ini boleh, boleh saja. Itu masuk sebenarnya. Masuk sendiri. Nah, pertanyaannya, macam mana caranya supaya dia bisa langgeng itu saja. Maka butuh pada penyadaran diri, dan upaya yang terbaik pada penyadaran diri itu adalah bermajelis. Karena majelis itu nanti yang akan mendatangkan kesadaran itu pada diri kita. Berbeda kalau orang yang dia tidak bermajelis, tidak rutin menuntut ilmu, melakukan sesuatu, boleh jadi ketika dia melakukan itu tak sadar dia. Tiba-tiba setelah selesai, ternyata tak boleh nih. Kapan munculnya? Di akhir. Atau di tengah ketika kita sedang melakukan. Tapi bagi orang yang sudah sadar dengan majelis tadi, itu sebelum dia melakukan, dia akan bertanya dulu pada dirinya, ini boleh atau tidak. Nah, dan bahkan saya mendapatkan beberapa orang yang memang itulah pekerjaannya. Nah, sebelum melakukan sesuatu, dia muncul dalam dirinya. Ini boleh atau tidak? Kalau dia pun boleh, dia level bolehnya kemana? Ada nggak kemungkinan haram? Sampai seperti itu. Bahkan yang dianggap boleh oleh orang pun boleh jadi diragukannya. Nah, ada seseorang mau beternak ayam potong. Nah, cuman ayam potong tuh dipaksa panen 28 hari. Dilakukanlah apa yang dilakukan pada ayam itu. Menurut dia ini tidak berperi kemanusiaan. Nah, karena dia ragu ditanyanya sebelum melakukan. Dia ragu ditanya kepada ustaz-ustaz. Nah, ini boleh nggak Ustaz? Ini dipaksa besar ayam nih. Sehingga tak ada pekerjaan dia lain kecuali makan. Kalau makan tak ada, kawannya dipatuknya. Dan begitulah seterusnya. Nah, ini perbuatan ini boleh atau tidak sebelum saya menernak ayam nih. Nah, lalu saya katakan, Bapak ingin berada pada standar mana? Kalau ingin berada pada standar hukum, maka semua hewan yang diperlakukan untuk menggemukkan dia itu boleh. Bahkan di zaman Nabi,
kambing boleh dikebiri untuk menaikkan badannya. Berdasarkan ini, maka ayam tadi boleh dia dipaksa gemuk. Tapi enggak berperi kemanusiaan. Dia bukan manusia. Kenapa harus berperi kemanusiaan? Dia bukan manusia. Dan memang dia itu diperuntukkan untuk manusia. Nah, semakin bermanfaat dia untuk manusia, maka semakin baik. Sebagaimana Nabi di zaman Nabi mengebiri kambing tadi, dan bahkan kambing yang dikebiri itu yang dijadikan oleh Nabi hewan yang terbaik untuk dijadikan hewan kurban. Jadi kambing kurban Nabi itu kambing yang telah dikebiri, Pak. Kalau dikebiri kan itu mengambil hak dia untuk kawin tuh kan. Pada akhirnya kambing tadi tak ada lagi nafsu kawinnya. Tak berperi kekambingan. Tak ada peri kekambing itu tidak ada. Peri kemanusiaan dia bukan manusia. Dia diciptakan untuk kepentingan manusia. Dan itu Al-Quran yang menyatakan. Jadi muncul hal-hal yang bahkan pada yang boleh pun itu dipertanyakan oleh dia. Pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Karena tingkat kesadarannya tinggi. Dan tingkat kesadaran yang tinggi itu didapati dari majelis. Itulah hasil dari proses pembelajarannya. Sehingga nanti di mana saja dia berada, karena dia tadi sudah tersadarkan, dia sebelum melakukan sesuatu ditanyanya dulu pada dirinya, ini boleh atau tidak. Kalau dia tak tahu jawabannya, dia tanya sama orang, ini boleh atau tidak, dan begitulah seterusnya. Bahkan ada satu pengusaha yang dalam kebijakan perusahaannya ada 5 ustadz yang digajinya, yang ditugasnya. Kerja ustaz itu cuma jawab aja. Ustaz, ini apa jawaban? Ini apa hukumnya? Kalau dibilang boleh ya, dikerjakannya. Dan begitulah seterusnya. Artinya apa? Artinya kesadaran tingkat tinggi. Bagi para pengusaha jarang kayak gini. Jarang. Mengapa? Rugi kan? Rugi. Tapi kalau dia tidak. Mengapa? Karena dia ingin menjaga hal yang baik-baik pada usaha yang dilakukannya. Jadi tingkat kesadaran itulah. Sehingga nanti seseorang sebelum melakukan sesuatu sadar. Ini hukumnya ini hukumnya ini. Dan begitulah seterusnya. Jadi penyadaran diri kita yang didapati biasanya melalui proses pembelajaran. Itu sama seperti kita. Kalau ada orang bertanya, ilmu itu hadir atau tidak? Kadang-kadang kan ustadz ditanya, tak tahu. Karena ilmu tidak hadir. Padahal pernah dibaca ini. Tapi tak tahu. Pada saat itu tak tahu. Atau pada saat itu belum begitu mantap. Mengapa? Karena ilmunya belum hadir. Kok bisa? Mungkin itu ilmu yang dulu tidak pernah diulang lagi. Maka perlu interaksi yang cukup baik. Sehingga nanti ketika melakukan sesuatu hadir ilmunya, dilakukan lagi hadir ilmunya, dan begitulah seterusnya. Jadi tingkat kesadaran saja itu. Ya. Sekali demikian, ini ada yang mohon kesembuhan abang saya, abang Ibu Rosmeli, nama Haji Khairul Effendi Nasution bin Haji Aminuddin Ustaz ya, Aminuddin Nasution, sedang sakit keras di rumah anaknya dalam karya bakti. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika
وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضى أخينا خير الأفندي نجدن بن حجي أمين بن نجدن شفاء عاجلا يا مجيب السائلين أنت شافي لا شفاء إلا شفاء. اللهم اشفي، اللهم اشفي، اللهم اشفي ببركة سورة الفاتحة التي قرأناها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.